Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah teknik supervisi ya. Ada pertemuan kedua, yaitu tentang pengantar teknik supervisi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini outline materi kita ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan ada 9 pokok bahasan. Nah, ini pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teknik supervisi ya. Oke, ini tujuan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini atau pertemuan kali ini ada 3 di sini ya. Jadi agar mahasiswa dapat menjelaskan teknik-teknik dasar supervisi ya atau pengertian supervisi di sini. Kemudian pengetahuan dasar seorang supervisor. Jadi menjadi seorang supervisor itu harus seperti apa, pengetahuan apa yang harus diperlukan. Dan yang ketiga ini adalah pedoman pelaksanaan. Bagaimana sih menjalankan atau berperan sebagai supervisor yang baik nanti jika Anda bekerja di perusahaan setelah lulus nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengapa sih perlu yang namanya teknik supervisi ya? Ini mungkin saya sudah searching kemarin itu di beberapa website itu pencarian lowongan kerja. Ini salah satunya ya. Bahwa lulusan diploma 3 di sini pendidikan ada suatu lowongan pekerjaan ya dari website tertentu gitu ya, website penyedia lowongan pekerjaan. Ini khususnya di daerah Jawa Barat ya. Nah, ini spesifikasinya atau job requirementnya adalah minimal pendidikannya adalah D3, teknik elektro atau teknik mesin, ya, usia sekian, bla 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 ya. Di sini posisinya sebagai apa? Ternyata posisinya adalah production section supervisor ya. Dia sebagai supervisor di bagian produksi. Nah, itu lulusan diploma 3. Terus kemudian ini ada juga ini lowongan pekerjaan ini bahkan sudah mencantumkan nominal salarinya ya di daerah Jakarta ini. Ya, sudah ada nominal salarinya dan persyaratannya minimal D3 Teknik Elektro. Tapi mungkin di sini karena rate-nya besar ya salarinya, dia juga menginginkan yang berpengalaman mungkin di sini ya. Nah, seiring dengan meningkatnya salari pasti tanggung jawabnya juga besar. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa posisi lowongan pekerjaan itu adalah sebagai supervisor. Nah, ini harapannya nanti lulus dari diploma 3 ini menduduki di posisi-posisi itu yaitu di supervisor. Karena beberapa lowongan pekerjaan itu mencantumkan seperti ini. Ya, oleh sebab itu agar menjadi supervisor yang baik, perlu bekal atau pengetahuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang yang akan menjadi supervisor. Nah, di sini akan kita belajar bagaimana sih menjadi seorang supervisor yang baik. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi supervisor atau nama lainnya di perusahaan itu mungkin penyelia adalah itu sangat penting keberadaannya ya dalam organisasi. Karena dia sebagai apa? Nah, ini fungsi utamanya ini sebagai perantara atau penghubung ya antara pemimpin perusahaan ya dan karyawan untuk yang menjadi pelaksana dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi intinya dia itu sebagai penghubung atau perantara antara pimpinan dan karyawan. Jadi di middle management atau tingkatan manajemen di tengah. Jadi dia harus bisa menjembatani antara pimpinan dengan bawahannya. Nah, umumnya kalau diploma 3 itu di situ posisinya nanti kalau kerja, ya. Jadi dia punya atasan dan juga dia punya bawahan. Nah, itu posisi nanti diploma 3 itu di sana. Nah, untuk menjadi supervisor yang baik ya diperlukan pengetahuan. Nah, tugasnya apa sih? Ya, untuk menjadi supervisor bukanlah hal yang mudah ya, tapi bukan cuklah hal yang sulit ya. Tugasnya yaitu dia harus mampu memimpin, merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan karyawan ya. Jangan sampai memimpin demo kayak gitu ya, mogok kerja itu yang menggerakkan ya supervisornya biasanya karena dia yang mempunyai
kedekatan dengan bawahan, ya, dan dia bisa mengkoordinir. Ya, biasanya di perusahaan itu kalau terjadi mogok kerja ataupun demo gitu ya, itu yang berperan penting di situ ya di supervisor itu, si supervisor itu, karena dia bisa mengarahkan dan juga mengorganisir karyawan secara langsung, walaupun di pimpinannya juga bisa, tapi tidak secara langsung berhadapan dengan karyawan tersebut. Nah, supervisor yang baik itu seperti apa? Apa seperti ini ya? Nah, bos ini ya, bos yang baik apa seperti ini bos ya? Nah, ini apakah bos yang baik ya? Anda bisa menilai sendiri ya. Ini di beberapa, saya ngambil di screenshot di di film gitu ya. Nah, bosnya ini kalau karakternya dia kan sangat jutek sekali, kemudian tidak care dengan bawahan ya, selalu mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Ini bos yang kurang baik gitu ya karakternya. Tapi dari situ ya dia bagaimanapun juga adalah pimpinan ya. Atau yang seperti ini ya. Ini yang seperti ini apakah sebagai pemimpin yang baik ya? Kalau dari kebanyakan cewek ya pasti suka ini ya. Ini pasti kalau dinilai ya gitu ya. Ini dengan ini mungkin ini 6, ini 9 gitu ya, kebalikan ya. Jadi ini pemimpin yang baik ya, mungkin gitu ya. Nah, Anda bisa menilai sendiri yang baik itu yang mana gitu ya, yang ini atau yang ini gitu ya. Nah, nanti kita lihat berdasarkan karakter supervisor atau pemimpin yang baik itu seperti apa. Sehingga Anda bisa menyimpulkan yang di sisi merah atau yang di sisi hijau ini yang baik gitu. Oke, berikutnya. Seorang supervisor itu dapat dikatakan baik dan berhasil apabila dia mampu menjalankan fungsinya dengan baik yang ditandai itu tercapai tujuan. Jadi tujuan dari perusahaan itu tercapai tanpa harus mengorbankan kepentingan pihak lain ataupun karyawan. Jadi tidak ada yang dikorbankan dalam mencapai tujuan. Nah, mungkin yang atas tadi ya, contoh gambar tadi Anda bisa menyimpulkan ya, yang baik yang mana ya. Tentu saja yang care dengan bawahannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teknik supervisi sendiri itu apa berarti kayak gitu ya. Jadi teknik supervisi itu adalah suatu teknik atau metode atau pengetahuan yang diperlakukan oleh seseorang supervisor untuk melaksanakan tugasnya, yaitu lah ini tugasnya mengawasi, mengatur, dan membina orang atau karyawan untuk mencapai tujuan dan target perusahaan yang ditetapkan. Nah, itu gunanya teknik supervisi ya. Jadi teknik supervisi adalah suatu teknik atau metode yang diperlukan jika kita sebagai seorang supervisor. Nah, tujuannya apa? Tugasnya apa? Yaitu mengawasi, mengatur, dan membina. Nah, membina yang dibina adalah karyawan atau bawahannya. Oke. Nah, teknik supervisi ini diberikan ya dapat menjadi pengetahuan jika kita sebagai supervisor ya. Nanti jika Anda kerja tidak semua, mungkin ada beberapa yang langsung menduduki supervisor, ada pula yang menduduki di staff atau karyawan. Ya, itu tergantung perusahaannya dan juga tergantung kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, jika kita nanti misalkan ditempatkan sebagai supervisor kebetulan ya, posisi Anda sebagai supervisor nanti setelah lulus ya. Ilmu dari teknik supervisi ini untuk apa? Untuk kegiatan supervisi. Nah, supervisi karyawan kita atau bawahan kita. Tapi jika Anda tidak di posisi supervisor, misalkan Anda ternyata masuk di posisi karyawan, ilmu ini juga digunakan untuk melihat atau memahami perilaku atasan Anda. Ya, jadi perilaku atau karakter atasan itu seperti apa, sehingga kita bisa menentukan ya sikap kita di perusahaan tersebut harus seperti apa. Ya. Mungkin ada seorang atasan yang sangat suka disanjung, sangat suka dipuji-puji, mungkin seperti itu ya. Nah, kita karakternya harus menyesuaikan karena apa? Karena kita berada di lingkungan perusahaan yang punya atau pimpinan yang punya karakter seperti itu gitu ya. Jangan kita cuek mungkin seperti itu. Nah, itu
ilmunya nanti digunakan untuk seperti itu. Jadi tidak hanya untuk seorang supervisor, tapi untuk karyawan atau staff itu juga berguna untuk menilai seorang atasannya. Ya, karena biasanya di beberapa perusahaan itu di tiap akhir tahun itu akan menilai. Jadi yang menilai dia, yang misalkan atasannya itu menilai bawahnya juga menilai atasannya. Ya, supaya apa? Supaya berimbang. Nah, itu nanti untuk penilaian kinerja. Jadi kita bisa melihat bahwa atasan kita bagus atau tidak. Kriterianya seperti apa ya menggunakan ilmu ini gitu ya, teknik supervisi. Nah, ada beberapa dasar yang perlu diketahui sebelum pelajari lebih lanjut ya. Di sini ada hal-hal yang perlu kita pelajari nanti atau istilah-istilah yang perlu kita pahami di sini. Di antaranya manajemen, terus tingkatan-tingkatan. Hierarki itu adalah tingkatan ya. Terus wewenang dan tanggung jawab, bagaimana sih delegasi dan juga tanggung-tanggung. Nah, yang pertama dulu ya, istilah-istilah di teknik supervisi nanti ya, atau di perusahaan itu. Ada yang namanya manajemen. Nah, apa itu manajemennya? Manajemen adalah suatu tim atau kelompok yang mempunyai jabatan penting ya, dia posisinya penting. Tidak hanya satu orang, karena dia tim atau kelompok pasti terdiri dari beberapa orang. Ya. Dalam perusahaan yaitu antara lain direktur, misalkan ya, manajer maupun supervisor itu sendiri. Ya. Jadi manajemen itu tidak sendiri, pasti lebih dari satu orang atau kelompok. Nah, tugasnya apa? Di sini tugasnya yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pekerjaan itu supaya tercapai tujuan perusahaan. Ya, tujuan perusahaan itu agar tercapai. Itu tugasnya dari manajemen. Nah, manajemen itu sendiri, ya ini pengertiannya ya. Tim atau sekelompok orang yang melaksanakan pekerjaan dengan perantara dan dengan bantuan orang lain. Jadi manajemen itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Ada manajemen gitu ya, ada direktur, manajer dan supervisor, tapi tidak punya staf atau karyawan. Nah, yang diatur siapa gitu ya. Nah, karena di manajemen itu sendiri dia bekerjanya itu hanya sebagai perantara dengan bantuan orang lain ya. Jadi mengerjakan pekerjaan itu tetap orang lain yang mengerjakan atau staf atau karyawannya. Ya. Dia sebagai perantara yang mengkoordinir, tadi merencanakan, mengendalikan dia. Jadi di sini bahwa manajemen dan staf atau karyawan itu sama-sama pentingnya di dalam suatu perusahaan. Ya. Untuk apa? Tujuan ya untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Itu. Jadi tidak ada yang lebih penting, lebih penting manajemen, lebih penting staf, itu nggak ada. Semua sama pentingnya. Kedudukannya di dalam suatu perusahaan. Nah, ini supervisor ya. Kemudian supervisor itu sendiri apa sih? Nah, tadi sudah manajemen ya. Supervisor itu adalah manajer yang mempunyai bawahan karyawan yang bukan manajemen. Jadi bawahannya itu bukan manajemen. Nah, jadi kalau nanti ada hierarkinya di sini ya. Jadi kalau supervisor mempunyai bawahan lagi ya, tapi dia terlibat di dalam suatu kelompok atau tim tadi, tim manajemen yaitu bukan supervisor dia. Nah, jadi supervisor itu yang langsung berhubungan dengan pegawai atau staf atau karyawan. Ya, ini jika manajer membawai manajer lain, misalkan manajer punya manajer lain, itu dia bukan supervisor karena di bawahnya manajer itu masih punya bawahan lagi, yaitu bukan supervisor kategorinya. Ya, supervisor itu, nah ini contohnya atau biasa disebut sebagai pengawas, mandor atau kepala bagian atau penyelia. Ya, ini langsung berhubungan dengan staff, itu supervisor. Apapun posisi namanya ya, ada yang menyebutnya di lapangan itu pengawas, ada yang mandor, ada kepala bagian, penyelia dan lain-lain. Itu nama-nama di lapangan atau di perusahaan nanti seperti itu. Tapi
secara keilmuan ya dia dinamakan supervisor. Nah, dalam fungsinya tidak jarang supervisor adalah penghubung. Nah, ini fungsi utamanya. Jadi penghubung antara karyawan dengan manajemen. Jadi seorang karyawan ingin menyampaikan aspirasi ataupun apapun masukan gitu ya kepada manajemen, itu biasanya lewat supervisor. Dia akan menyampaikan, membawa aspirasi bawaannya. Ya. Misalnya stafnya kurang ini di dalam perusahaan ini. Misalkan di industri permesinan atau elektro gitu ya. Ini tidak ada pengaman untuk listrik gitu ya. Pengamannya nggak ada gitu ya. Atau parnya kurang gitu. Nah, itu tidak langsung disampaikan kepada direkturnya, tapi melalui supervisor. Ya, supervisor nanti akan menyampaikan aspirasi itu kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti gitu. Nah, ini yang supervisor yang mana kira-kira kalau di gambar ini ya. Ada ini dan ini ya. Nah, supervisornya yang ini ya. Dia mengawasi pekerjaan bawahannya. Benar nggak pekerjaannya ya. Atau yang kalau yang ini yang ini ya. Nah, dia membawa desain gambar gitu, gambar kerja. Dia akan ngecek apakah pekerjaan bawahannya itu sudah sesuai dengan spek teknis yang diberikan atau gambar kerja yang telah dibuat. Nah, dia ngecek ini. Ini berkoordinasi ya. Nah, seperti itulah supervisor nanti. Jadi ininya dia mempunyai bawahan. Nah, secara tingkatan atau kedudukan atau di sini wewenang dan tanggung jawab berbeda-beda dalam suatu manajemen. Jadi di manajemen itu nanti akan dibagi menjadi 3 di sini ya. Jadi manajemen puncak atau top manajemen itu biasanya namanya direktur gitu ya. Itu di puncak itu ya. Kemudian manajemen madya atau middle management itu para manajer gitu. Di bawahnya direktur itu manajer. Kemudian manajer ini pertama itu para supervisor. Nah, ini supervisor itu di sini posisinya nanti. Nah, Anda nanti misalkan lulus, ya posisinya idealnya di sini. Bisa ke sini Pak, jadi direktur. Oh bisa, kalau ada orang dalam mungkin ya. Jadi saudara ataupun orang tua Anda itu di atasnya direktur ini ada nanti lagi ya. Nah itu bisa langsung jadi direktur ya, atau perusahaannya sendiri itu. Oke, nah kalau kita lihat, kita buat hierarki atau piramida ya. Posisi dari supervisor itu di mana gitu ya. Nah, ini yang paling atas sendiri itu dewan komisaris ya. Nah, dewan komisaris itu biasanya yang punya modal di sini ya, yang punya dana. Jadi sebagai investor kayak gitu ya. Dia yang punya dana di sini. Kalau di perusahaan itu punya saham paling besar atau mayoritas, dia posisinya di sini. Nah, karena bagaimanapun juga yang namanya organisasi atau perusahaan tanpa adanya dukungan dana yang kuat tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian ada manajemen puncak ya, tadi direktur, para direktur itu di sini. Ya, direktur apa direktur. Kemudian setelah direktur itu atau di manajemen puncak ada manajemen madya, ini para manajer di sini. Manajer produksi, manajer pemasaran, ya, manajer keuangan itu di sini. Nah, kemudian di bawahnya lagi adalah manajemen lini pertama. Ini adalah supervisor. Nah, kalau supervisor atau kalau di lapangan ada yang namanya kepala bagian, penyelia, terus pengawas itu di sini. Ya, kalau kita lihat dari struktur ini piramida ini, semakin ke atas semakin sedikit, semakin kecil ya piramidanya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang atau yang menduduki di posisi atas ini semakin sedikit. Ya. Kalau semakin ke bawah semakin banyak. Artinya apa? Bahwa kebutuhan seorang supervisor di dalam suatu industri atau perusahaan itu banyak. Sehingga lulusan diploma 3 kayak gitu banyak dibutuhkan di industri untuk menduduki posisi-posisi ini. Karena kalau kita lihat piramidanya ini ya, untuk menjadi seorang manajer misalkan ya sedikit porsinya gitu ya.
Porsinya sedikit. Nggak mungkin yang namanya manajemen media itu lebih besar daripada jumlahnya lebih banyak daripada manajemen lini pertama. Itu nggak mungkin. Pasti lebih banyak manajemen lini pertama. Oleh sebab itu yang namanya lulusan dari Diplomatika itu peluangnya seharusnya lebih banyak di industri itu ya. Itu kenyataan seperti itu ya. Jadi kebutuhannya banyak. Karena dia menempati di manajemen lini pertama, dan kalau secara piramida ini kebutuhannya pasti banyak. Nah, beda dengan manajemen media atau manajemen puncak manajer atau direktur gitu ya. Pasti sedikit. Nah, wewenang. Ya, wewenang. Setiap supervisor tadi pasti mempunyai wewenang ya. Atau setiap jabatan di dalam suatu perusahaan itu pasti punya wewenang. Apa aja wewenangnya ya? Ini wewenang atau apa sih wewenang itu ya? Wewenang itu kekuasaan. Nah, dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Jadi wewenang ya walaupun dia punya wewenang tapi ruang lingkupnya hanya dalam tugasnya, tidak boleh menyuruh bawahannya misalkan karena dia manajer misalkan di bidang produksi gitu ya. Tidak boleh menyuruh bawahannya untuk membuat makanan gitu ya, membuat laporan keuangan misalkan seperti itu, karena dia adalah di bagian produksi ya, fokus di bidangnya ya. Misalkan memperbaiki alat atau mesin gitu ya, ya fokus di situ ya. Misalkan membuat lampu gitu ya, atau membuat PCB ya, fokus di bidang itu, membuat PCB, tidak boleh suruh membuat laporan keuangan gitu ya, karena itu bukan tugasnya. Oke, jadi wewenang itu dapat diperoleh dengan dua cara di sini ya, formal dan informal gitu ya. Wewenang seorang. Kalau formal ya dia diangkat melalui surat keputusan misalkan ya, atau SK gitu ya. Dengan adanya surat pengangkatan dari perusahaan ya. Kalau di pemerintahan ya di samping diangkat dia juga dilantik gitu ya, diambil sumpah jabatan. Itu di pemerintahan. Kalau di perusahaan atau industri cukup diangkat dengan surat keputusan misalkan dari direktur misalkan seperti itu, mengangkat pegawai tertentu untuk menjadi seorang yang menduduki jabatan tertentu misalkan supervisor ataupun manajer. Kemudian bisa didapat juga secara informal. Nah, ini kalau informal itu ya ini dengan keahliannya. Jadi seseorang yang ahli di bidangnya akan didengar dan ditaati nasihatnya. Biasanya yang sudah senior seperti itu ya. Walaupun dia tidak memegang jabatan, tapi apa yang disampaikan itu banyak didengar dan ditaati. Itu karena keahliannya. Nah, orang yang ahli biasanya sudah bergelut lama di bidang pekerjaan tersebut, sehingga orang tersebut menjadi ahli karena melakukan aktivitas yang sama secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama. Nah, pasti dia akan menjadi seorang ahli. Sehingga dari pengalamannya itu bisa jadi rekomendasi atau rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh bawahannya. Terus kewibawaannya kan dia sangat berwibawa dengan sifat baik dan kepribadian yang kuat, itu bisa mempengaruhi atau bisa punya wewenang atau bisa menggerakkan orang lain, walaupun ini mungkin selevel gitu ya. Jadi misalkan di karyawan itu sama-sama karyawannya, tapi dia mempunyai kewibawaan yang bagus sehingga bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal sesuai dengan yang diinginkan orang tersebut. Nah, itu bisa seperti itu gitu karena kewibawaannya. Dan dia disegani. Oke, itu jadi wewenang itu bisa diperoleh dari dua itu ya, formal maupun informal. Ini contoh ya, struktur organisasi. Saya ambil contoh tadi di himpunan mahasiswa ya, karena sebagian besar di sini mahasiswa ya. Ada ini nggak tahu dari mana ini tadi ya, kayaknya bukan di Cilacap ya. Saya nyari struktur organisasi Hima Elektronika Politeknik di Cilacap belum dapat tadi, tapi dapatnya ini ya. Nah, ini ada ketua himpunan, ada dewan penasihat di sini ya. Nah, terus wakil ketua himpunan ya, sekretaris umum, bendara, terus departemen. Nah, ini ada PSDM, dalam negeri, luar negeri, ristek, entrepreneur, kominfo ya, kaderisasi, ada minat bakat ya. Nah, coba Anda identifikasi nanti yang namanya supervisor itu di mana sih? Ya.
Kalau yang sini jelas dia bukan supervisor ya, kepala ketua himpunan karena dia masih punya bawahan. Nah, dia di bawahnya lagi nanti ini ya mahasiswa ya. Ya, ini pengurusnya. Inilah ini yang dinamakan manajemen ya. Jadi sekelompok orang atau tim yang menjalankan fungsi-fungsi dari apa? Fungsi dari organisasi himpunan mahasiswa misalkan gitu. Siapa stafnya atau bawahannya, yaitu mahasiswa, semua mahasiswa ini ya yang tergabung, yang tidak termasuk di sini gitu ya. Nah, ini contoh. Jenis wewenang, jenis-jenis wewenang. Ini wewenang punya beberapa macam gitu ya. Jadi wewenang lini ini misalkan contohnya, yaitu wewenang atau hak memberi perintah kepada bawahannya dan berhak mengambil keputusan. Nah ini misalkan ini ya, direktur produksi dia berhak ya memerintahkan ya, kepada atau memberi instruksi kepada manajer pabrik atau manajer pembelian. Itu yang bagian produksi karena dia satu lini gitu ya. Mungkin di sini juga ada juga yang di direktur keuangan dia punya bawahan juga. Misalkan manajer bagian akuntansi ya, atau satunya manajer bagian apa pembukuan atau apa gitu ya. Nah, atau yang pemasaran, bagian survei ya, dia punya bawahan. Yang manajer produksi itu nggak boleh ke bagian sini gitu ya. Misalkan direktur produksi nggak boleh memerintahkan ke bagian misalkan manajer akuntansi gitu ya atau keuangan gitu ya. Itu nggak boleh karena dia tidak punya lini ya. Jadi wewenang lini itu tidak boleh dari satu direktur ini ke manajer yang bukan di bawahnya secara langsung. Nah itu. Nah, jadi wewenang lini itu akan menghasilkan rantai komando nantinya ya, rantai komando. Terus kemudian ada wewenang yang lain yaitu wewenang staf. Apa itu wewenang staf? Jadi wewenang staf itu untuk memberikan bantuan atau saran, bukan memberi perintah atau komando ya, karena di sini staf dia posisinya ya atau karyawan itu ya. Jadi staf itu tidak boleh memerintah atasannya. Dia boleh memberikan saran, masukan atau nasihatnya. Itu wewenangnya. Dia berhak untuk itu ya, memberikan saran. Tapi tidak boleh memerintahkan harus gini kepada atasannya. Hanya sebatas saran, nasihat atau bantuan. Nah, di sini staf ini maksudnya bukan staf atau karyawan atau itu ya. Jadi staf di sini adalah staf ahli ya. Dia orang yang berpengalaman di sini ya. Tapi dia tidak bisa memberi perintah kepada bawahannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Ini contohnya ya. Ini struktur organisasinya, direktur utama ini kepada ada direktur pemasaran, direktur produksi dan direktur keuangan itu bawahannya. Staf di sini adalah staf ahli hukum misalkan. Nah, dalam membuat suatu kebijakan itu seorang direktur utama mungkin harus berkonsultasi dulu terhadap ahli hukum. Agar apa? Agar kebijakan atau peraturan ataupun tindakan yang dilakukannya tidak melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia berkonsultasi dulu di sini atau ahli hukum memberikan saran. Jadi sebelum dikeluarkan keputusan tersebut ya atau instruksi kepada direktur atau bawahannya, ahli hukum akan memberikan saran ataupun nasihat kepada direktur utama. Hal-hal apakah yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari aturan. Ahli hukum itu seorang ahli yang sangat berpengalaman di bidang hukum ya. Sehingga tindakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh direktur utama itu aman untuk perusahaan dan juga dirinya sendiri ya, direktur utama itu. Maka diperlukan di sini adalah wewenang staf. Dia staf itu fungsinya itu. Walaupun masukan ataupun nasihat dari ahli hukum misalkan atau staf ini tidak digunakan oleh direktur, ya nggak masalah. Ya, itu sepenuhnya adalah wewenang dari direktur utama dalam mengambil suatu keputusan, gitu ya, atau tindakan.
Oke, nah, sambil contoh misalkan ini ya, direktur utama memberikan kebijakan bahwa seorang karyawan jam kerjanya ditambah misalkan ya, dari semula 8 jam jadi 9 jam gitu ya. Karena apa? Karena permintaan sedang banyak gitu ya. Nanti kalau tidak seperti itu ya akan dilakukan dicap sebagai karyawan tidak baik gitu ya. Ada sanksinya, misalkan ada sanksi tertentu jika tidak menjalankan instruksi dari direktur. Seorang ahli hukum di sini atau staf ini akan memberikan saran kepada direktur utama bahwa jam kerja seorang karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu 8 jam misalkan seperti itu. Kalau melebihi harus diberikan kompensasi misalkan berupa tambahan dana misalkan untuk lembur dan juga yang lainnya. Nah, misalkan seperti itu ya, karena dia melihat direktur utama ini ada peluang bahwa produksi ini permintaan dari konsumen itu sedang banyak sehingga perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk di bulan-bulan sebelumnya atau selanjutnya belum tentu banyak lagi order dari konsumen gitu ya. Misalkan seperti itu, maka di bulan tersebut itu jam kerjanya ditambah. Ini tidak boleh nih, harus ada konsekuensinya. Wewenang lah, ada lagi wewenang khusus atau wewenang fungsional, yaitu wewenang khusus. Nah, ini contohnya apa? Ya, misalkan ini direktur keuangan memerintahkan bagian produksi atau pemasaran yang bukan bawahannya untuk membuat laporan. Boleh tidak boleh? Karena apa? Karena ini wewenang fungsional. Jadi direktur keuangan itu yang mengurusi masalah keuangan. Walaupun di staf yang lainnya. Makanya di sini perintahnya adalah membuat laporan keuangan. Ya siapa yang membuat? Bagian produksi dan bagian pemasaran. Sebenarnya bagian produksi atau pemasaran itu kalau bagian produksi ya berada di direktur produksi gitu ya. Pemasarannya direktur atau manajer pemasaran gitu ya. Ini tidak secara langsung karena fungsinya direktur keuangan ya berkaitan dengan laporan keuangan ya, bidang keuangan, maka dia boleh memerintahkan bagian pemasaran atau produksi untuk membuat laporan keuangan gitu. Karena itu berkaitan dengan fungsinya. Seorang manajer misalkan manajer di bidang produksi, dia harus membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang dilakukannya, baik dari segi produksinya, jumlah produksinya berapa gitu ya, terus bahan materialnya berapa, dan penggunaan dananya berapa untuk kegiatan produksi tersebut. Itu harus dilaporkan kepada bagian keuangan. Nah, itu secara fungsinya. Jadi fungsi dari seorang manajer produksi misalnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, direktur utama, direktur pemasaran, direktur produksi ya. Yang fungsional itu misalkan dari direktur keuangan boleh ke sini, ke bawahan direktur produksi gitu ya. Kepada manajer produksi misalkan ya. Nah, boleh. Atau manajer pemasaran boleh. Nah, ini kemudian yang berikutnya tanggung jawab. Nah, dapat dikatakan sebagai tanggung jawab atau kewajiban seseorang yang mempunyai segala konsekuensinya. Jadi tanggung jawab itu merupakan kewajiban ya setiap orang dan dia harus bersedia menanggung segala konsekuensinya, itu tanggung jawab. Nah, ini erat kaitannya dengan wewenang tadi ya. Nah, kalau tanggung jawab itu selalu disertai dengan wewenang. Nah, misalkan ini jika Anda bertanggung jawab terhadap mutu produk ya, misalkan Anda di bagian produksi gitu ya, contohnya di manajer produksi ya, dia bertanggung jawab terhadap mutu produk. Jadi produk yang dihasilkan itu harus berkualitas atau memenuhi dengan standar gitu ya. Standar yang dipakai misalkan standar ISO berapa ya. Jadi atau standar nasional Indonesia, suatu produk itu harus seperti apa spesifikasinya, harus mengacu di situ ya. Nah, dia juga mempunyai wewenang. Wewenangnya apa? Untuk menghentikan proses produksi jika mutunya itu tidak sesuai dengan standar. Nah, ini wewenangnya itu ya. Jadi tanggung jawab terhadap mutu produk, jadi produknya yang dihasilkan harus sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar apa? Ya dia harus menghentikan. Karena kalau
diteruskan kegiatan tersebut, kegiatan produksi tersebut ya bisa tidak laku di pasaran. Nah, salah satu wewenang dari misalkan manajer produksi tadi harus menghentikan proses produksi, kemudian mengevaluasi produknya kenapa tidak sesuai standar gitu ya. Nah, itu tugasnya dari manajer produksi tadi ya. Dia selain dia punya tanggung jawab terhadap bentuk produk, dia juga punya wewenang. Wewenang ini misalkan untuk menyetop atau menghentikan produksi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah delegasi. Delegasi itu adalah suatu cara yang digunakan manajer atau supervisor untuk membagikan pekerjaan kepada bawahannya. Ya, dapat juga sebagai pelimpahan wewenang. Kenapa dilakukan seperti itu? Nah, karena mungkin ada hal-hal yang sifatnya kurang penting gitu ya, tapi menjadi tanggung jawab seorang supervisor atau manajer. Dan itu banyak, kebetulan misalkan pada saat itu banyak pekerjaan itu, nah, di bulan itu banyak. Maka dia bisa melimpahkan, contohnya misalkan mengecek apa itu kalau di bidang di pabrik gitu ya, di manajer produksi itu mengecek jumlah produk gitu ya, atau cacat produk tiap harinya gitu ya. Itu tugasnya dari seorang supervisor, dari produk A misalkan itu dicek yang hari ini yang reject atau yang tidak bagus hasilnya ada berapa gitu ya. Itu dicek ya. Itu kan hal yang mudah itu ya. Nah, tapi ada hal-hal penting yang perlu segera diselesaikan, misalkan seperti itu harus yang penting lagi misalkan ada pertemuan dengan investor atau calon customer yang memesan produk itu sangat banyak gitu ya, atau produk khusus gitu, yang dimana nanti omsetnya juga akan lebih tinggi gitu ya. Ya, dia akan mementingkan hal yang lebih penting dulu daripada hal yang rutin ya. Biasanya yang didelegasikan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, tidak boleh seperti ini ya. Nah, ini seorang pimpinan atau supervisor atau manajer, dia memberi beban kepada bawahannya gitu ya, mendelegasikan tugasnya. Sampai stres mungkin gitu ya. Nah, bukan seperti ini ya yang namanya delegasi itu ya. Jadi tugas di dia semua dilimpahkan ke sini semua ya. Karena bawahannya juga punya tugas tertentu di situ ya. Dia juga punya tugas juga. Kalau ditambahi dengan beban tugas yang lain, pasti di sini over pekerjaan gitu ya. Sehingga tidak akan terselesaikan semua malah seperti itu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang bisa didelegasikan. Nah, dilihat dulu beban kerja seseorang yang akan didelegasi pekerjaan tersebut, apakah sudah berlebih atau tidak. Nah, sebaiknya seperti ini gitu ya. Jadi dalam pendelegasian itu ada arahan dari seorang pimpinan gitu ya, yang jelas ya. Dan jika ada permasalahan, dia bisa memberikan konsultasi atau memberikan solusi gitu ya. Kalau yang diberikan delegasi itu tidak dapat mengerjakan dengan baik ya. Ini namanya delegasi itu seperti ini ya. Ada sinergi, tidak langsung dituangkan semua pekerjaan kepada bawahannya, yang penting hasilnya harus seperti ini, bukan. Ya, dengan mendelegasikan ya pekerjaan tersebut ya, manajer atau supervisor melakukan 3 langkah ini ya, menyerahkan tugas kepada bawahan ya, memberi wewenang ya, kemudian membebani bawahan dengan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi ada 3 itu ya, menyerahkan tugas, memberikan wewenang ya. Diberikan tugas tidak diberi wewenang juga percuma gitu ya. Dia harus diberi wewenang. Kalau terjadi hal yang kurang baik dia berwenang, misalkan tadi menghentikan atau apapun gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanggung tanggap. Apa itu? Ini bukan tanggung jawab, tapi tanggung tanggap. Tanggung tanggap itu adalah tanggung jawab yang dipikul seorang manajer atau supervisor yang mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain atau bawahannya. Jadi di sini pendelegasian kepada bawahannya itu
segala risikonya itu nanti akan ditanggung bersama, baik bawahannya atau yang memberikan delegasi. Itu yang dinamakan tanggung tanggal. Ya. Apabila bawahannya tadi atau seseorang yang diberi delegasi ternyata dalam melakukan pekerjaannya itu ada kesalahan, maka yang memberikan delegasi juga ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh bawahannya. Nah, dan apabila sampai diberikan disiplin pegawai gitu ya, maka yang atasannya atau yang memberikan delegasi juga ikut merasakan. Ya seperti ini ya, ini namanya tanggung tanggap ya. Nah, berdua ini misalkan manajernya, ini supervisornya, ya kena semua gitu ya. Ya kalau ada permasalahan gitu ya, ada kesalahan ya ditanggung bersama. Tidak hanya satu orang, misalkan ini yang diberi delegasi ini nggak mau tanggung jawab, tidak. Dua-duanya. Ini yang dinamakan tanggung tanggap. Betul. Oke, itu jadi materi yang saya sampaikan ya. Kemudian nanti Anda kerjakan tugas ya. Jadi tugasnya itu nanti membuat learning journal ya. Learning journal itu ringkasan materi. Pada materi ini ditulis tangan itu ya. Pada kertas A4 atau folio ya, maksimal 1 halaman. Kemudian di-scan atau foto ya, dibuat format PDF dan diunggah di e-learning PNC gitu ya. Anda buat ringkasan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah membuat struktur organisasi ya yang pernah Anda ikuti, misalkan di HIMA ataupun yang lainnya di desa, misalkan ada Karang Taruna, atau dulu waktu Anda SMA atau SMK itu pernah jadi anggota di OSIS misalkan seperti itu ya, silakan nanti dibuat struktur organisasinya ya. Kemudian Anda jelaskan ya, dijelaskan dalam format PDF ya, kemudian diunggah di e-learning PNC. Ya, di sini yang perlu saya tambahin lagi bahwa di sini posisi supervisor itu di mana sih ya? Itu harus ada identifikasi ya nanti. Ya di struktur organisasi itu yang namanya supervisor itu di posisi apa? Gitu ya. Yang mana sih yang supervisor? Ya. Terus Anda di posisi yang mana? Apakah Anda supervisor gitu ya? Terus tugasnya apa yang supervisor tadi? Itu Anda jelaskan ya. Jadi tugasnya di masing-masing struktur organisasi itu apa? Misalkan tadi KHIMA, ketua HIMA itu apa sih tugasnya? Nah, bendahara, misalkan bendahara itu apa? Ada tadi departemen, ada apa lagi ya? Staf apa minat bakat atau kaderisasi ya. Apa sih aktivitasnya? Nah, mana sih yang supervisor? Itu Anda jelaskan nanti ya. Nah, ini diketik tugasnya ya. Nanti diupload juga di e-learning PNC. Oke, itu jadi tugasnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di WA group atau chat yang lainnya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.